Kalau menurut saya ya, Indonesia itu bukan darurat internet sebetulnya, tapi lebih kepada kecerdasan kita dalam bermedia sosial itu terlalu rendah. Ini menurut saya ya, terlalu rendah. Kenapa? Karena gini, lebih gampang orang itu melakukan sesuatu yang sebenarnya merugikan dirinya ya. Saya nggak bilang netizen kita kasar lah, apa enggak, saya nggak mengarah ke sana. Tapi banyak orang yang nggak sadar bahwa apa yang mereka lakukan di media sosial itu sebetulnya merugikan diri mereka sendiri. Saya akan kasih contoh. Jadi gini, saya kemarin ketemu dengan salah satu investor saya di dalam salah satu bisnis saya. Kita ada beberapa investor dan kemarin saya meeting dengan salah satu investor saya. Dan kemudian saya tanya kepada investor saya itu, kan kita lagi makan, santai, ngobrol, diskusi macam-macam. Saya tanya, Pak, Bapak kenapa pada waktu itu memilih untuk investasi ke perusahaan kami? Apakah tidak ada perusahaan sejenis yang pitching kepada Anda atau bagaimana? Apa pertimbangannya? Jawaban dari investor saya itu betul-betul bikin saya kayak, waduh, ini gawat banget sebenarnya. Ini sebenarnya gawat banget kalau tidak disadari oleh para netizen di Indonesia. Sangat-sangat gawat sekali. Jadi gini, dia bilang gini, sebenarnya sebelum saya pitching itu udah ada beberapa perusahaan sejenis yang pitching juga ke dia, ke investor saya ini, ke beliau. Nah, dan ketika saya pitching, ya itu sebenarnya just another company pitching to him. Jadi kayak ya udah, ini ada beberapa perusahaan pitching ke dia, that's it gitu kan. Dan sebetulnya dia bilang juga nih di balik layar, dia udah hampir mau deal sama perusahaan kompetitor saya sebetulnya. Dia udah mau invest ke perusahaan kompetitor saya nih, udah nggak mau invest ke saya awalnya. Tapi kemudian satu hal yang menarik yang benar-benar mengubah apa yang dia lakukan, benar-benar mengubah keputusannya. Ya udahlah, invest di perusahaannya si gede aja deh. Apa itu yang mengubah keputusannya dia? Nah, inilah yang sebenarnya menurut saya teman-teman para netizen harus paham. Oke, jadi yang mengubah keputusannya adalah ketika dia lagi main Instagram gitu ya. Jadi kan ini investor gaul nih, dia main Instagram juga gitu kan. Nah, dia lagi main Instagram, dia lagi lihat-lihat story. Ini dia yang cerita ya, dia lagi lihat story. Ternyata salah satu co-founder dari perusahaan yang mau dia invest itu posting tentang dia lagi party. Ada banyak botol minuman kerasnya, mungkin ya dunia malam lah, seperti apa kan kita semua ngerti lah ya, dunia malam kan. Dia posting itu di story-nya, dan detik itu juga, padahal ini co-foundernya loh. Jadi dalam satu perusahaan kan biasa tuh ada beberapa founder kan, ada beberapa pimpinan lah, ada beberapa pendiri. Ini salah satunya aja, bukan semuanya, salah satunya memposting hal seperti itu, dan tiba-tiba si investor ini jebret langsung tutup pintu. Saya nggak jadi mau invest di perusahaan kamu, di perusahaan kompetitor saya. Langsung pindah ke perusahaannya si gede aja. Nah, ke perusahaan saya. Nah, makanya di sini juga saya ingin sampaikan bahwa hati-hati dengan apa yang kamu posting di internet. Kamu tahu nggak investment si investor ini ke saya berapa? Untuk tahap awalnya aja, tahap awal ya, sekali lagi, tahap awalnya aja itu sekitar 10 miliar. Dan akan terus bertambah. Jadi ada klausulnya lah, kita akan terus bertambah dan seterusnya. Jadi bayangkan, ada orang di luar sana kehilangan 10 miliar hanya karena salah satu partnernya yang mungkin dia juga nggak tahu, dia juga nggak ikutan di tempat kejadian, mungkin dia juga sebenarnya nggak suka party-party, tapi ternyata salah satu co-foundernya memposting hal yang seperti itu, dan menurut investor ini kontraproduktif dengan apa yang mau dia bangun. Akhirnya dia nggak jadi invest. Bayangin, satu postingan aja itu harganya 10 miliar. Makanya ketika saya juga pernah diundang jadi satu pembicara ya dari Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia, di mana saya membicarakan tentang personal branding. Dan salah satu yang saya bahas dari awal dan terus saya ulang, mungkin ada puluhan kali saya ulang, adalah hati-hati dengan apa yang kamu posting di media sosial.
Entah kamu sebagai seorang PNS, entah kamu sebagai seorang guru, sebagai seorang karyawan swasta, entah kamu sebagai seorang pengusaha atau profesor apapun, hati-hati. Karena sekarang yang namanya, kalau kamu mau ngelamar pekerjaan ya di sebuah perusahaan ya, yang namanya tim HRD, tim Human Resource and Development itu, mereka ngecek sosial mediamu sebagai calon karyawan. Mereka akan ngecek backgroundmu seperti apa. Mereka ngecek apa yang kamu posting di media sosial. Karena bayangin gini, saya juga pernah nih, ini sekarang saya yang jadi investornya. Saya juga pernah hampir mau invest ke dalam sebuah perusahaan startup yang saya lihat, startupnya oke, semuanya oke, nggak ada masalah, potensinya bagus. Tapi ketika saya mau invest, kita mau meeting sekali lagi untuk finalisasi beberapa terms, beberapa perjanjian, beberapa klausul. Jadi kalau itu udah oke, ya udah tinggal sign aja sebetulnya. Bayangin, beberapa hari lagi kita akan meeting final dan saya udah siap untuk sign kontrak. Tapi saya lihat beberapa hari sebelumnya, si foundernya yang pitching ke saya, dia posting status di WhatsApp. Bayangin status WhatsApp. Di mana di status WhatsApp itu, dia ini perempuan, dia ini cewek. Udah menikah, udah punya suami, udah berkeluarga, dan dia posting masalah keluarganya di WhatsApp, di status WhatsApp. Dan buat saya itu red flag. Jadi kayak buat saya itu peringatan. Ini orang belum dewasa. Ini orang suka nge-share masalahnya di media sosial. Dan ya dia belum cukup mapan dengan dirinya sendiri. Bagaimana saya bisa berinvestasi senilai ratusan juta kepada orang ini sedangkan dirinya sendiri belum mapan secara emosional? Wah, buat saya itu sesuatu yang menakutkan. Akhirnya yaudah saya bilang, sepertinya saya belum bisa invest di perusahaan kamu, mungkin next time. Saya bilang kayak gitu. Akhirnya kita nggak pernah sign, nggak pernah ngedeal apa-apa. Ya udah jadi teman aja gitu loh, jadi teman aja cukup. Kita nggak jadi bisnis bareng. Karena gini, hati-hati. Makanya sekali lagi, saya udah melihat langsung bagaimana seseorang kehilangan puluhan miliar hanya karena apa yang dia posting di media sosial itu sesuatu yang kontraproduktif lah. Dan saya juga udah pernah tidak jadi ngasih ratusan juta, sekitar 200 jutaan pada waktu itu yang saya siap invest kepada salah satu pelaku startup yang menurut saya potensinya bagus. Tapi balik lagi, yang namanya bisnis ini adalah who is the man behind the gun. Siapa orang yang mengeksekusi bisnisnya? Ketika eksekutor bisnisnya aja tidak dewasa, tidak tahu apa yang harus dia posting, tidak tahu apa yang harus dia publikasikan kepada umum, itu aja dia nggak tahu. Wah, ini bahaya banget. Karena saya punya mentor bisnis, dia kemana-mana nggak pernah bawa tas. Meskipun dia harus punya laptop dia harus buka laptop dan segala macam, dia nggak pernah bawa tas, dia nggak pernah bawa koper. Selalu dibawain oleh asistennya. Saya tanya, Pak, kenapa kok bawa asisten kemana-mana cuma buat bawain laptop doang? Dia cerita sama saya kayak gini, Pak Gede, perusahaan saya udah TBK. Ketika perusahaan udah TBK, artinya semua rakyat Indonesia akan ngezoom ke arah kamu. Dia akan ngelihat kamu ini seperti apa. Kalau saya bawa koper sendiri, bisa jadi akan ada interpretasi orang-orang mengatakan bahwa ini bisnisnya lagi nggak bagus nih, makanya komisarnya sampai harus bawa koper sendiri. Akibatnya apa? Yang dikhawatirkan harga sahamnya akan merosot. Mungkin beberapa dari kamu akan berpikir, anjir tuh lebay banget, itu berlebihan banget nggak sih? Nah, cuman gini, lebih baik kita sedikit over untuk jaim daripada kita nggak jaim, bablas yang ada hilang puluhan miliar. Kalau misalnya, mungkin menurut kalian, itu mengada-ada. Tapi bagaimana kalau bener-bener ada orang yang menganggap, gila nih, si komisarisnya aja kemana-mana bawa tas sendiri nih. Jangan-jangan perusahaannya lagi rontok nih. Dan akhirnya itu digoreng dan bener-bener turun sahamnya gimana? Bisa kehilangan puluhan bahkan ratusan miliar. Nah, makanya di sini saya bilang, netizen Indonesia, kita lupakan deh, maksudnya jangan ngomong terlalu jauh mengatakan, netizen Indonesia itu harusnya udah bisa make money dari online, harus bisa menghasilkan uang dari internet. Itu masih agak jauh lah, masih terlalu jauh. Maksudnya mungkin yang bisa melakukan itu hanya 1-2% lah dari netizen saat ini. Sedikit sekali sebetulnya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mengatur, memahami apa yang boleh dan tidak boleh kita posting
apa yang boleh dan tidak boleh kita posting di media sosial. Itu dulu yang paling penting. Kalau itu aja nggak paham, oh ya susah. Susah kita mau maju. Nah, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat, karena kamu harus paham bahwa meskipun kamu pakai media sosial itu gratis, tapi sebetulnya ada sebuah konsekuensi yang sangat mahal kalau kamu tidak paham tentang bagaimana caranya kamu bermedia sosial dengan baik. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.